Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Saya kali ini akan membahas tentang buku Seven Habits. Di antara teman-teman sini ada yang pernah mendengar tentang buku Seven Habits atau tentang habit lah. Oh baiklah, ada beberapa pasti teman-teman sudah pada mengetahui. Buku Seven Habits ini diterbitkan sekitar berapa puluh tahun lalu dan sempat jadi bestseller pada waktu itu. Di Gramedia waktu itu banyak dipajang buku itu dan membuat saya itu waktu saya masih kuliah itu cukup tertarik untuk membacanya. Oh ternyata habit atau seven habit ini adalah suatu cara self development bagi diri kita untuk menjadi lebih baik yang cukup bagus untuk diterapkan. Jauh sebelum sekarang ada populer buku Atomic Habit itu sebelumnya dari buku Atomic Habit itu sebelumnya ada sumber buku Seven Habit yang menjadi inspirasi buku Atomic Habit. Nah, buku Seven Habit ini tentu terdiri dari 7 kebiasaan yang baik. Dimana dengan menerapkan 7 kebiasaan ini, hidup kita dapat lebih happy dan juga efektif maupun termanajemen dengan baik. Nah, bagi rekan-rekan semua para mahasiswa maupun profesional, tentunya sangat banyak sekali bersinggungan dengan dunia pemberdayaan diri. Bagaimana supaya kita itu di dalam perkuliahan ataupun di dalam pekerjaan kita itu dapat lebih produktif atau efektif sehingga dapat meningkatkan nilai kita di mata perusahaan. Buku Seven Habit ini yang pertama itu ada habit proaktif. Nah, proaktif ini yaitu bagaimana supaya kita dapat lebih aktif atau menjadi pribadi yang lebih proaktif lah, sehingga kita menentukan sendiri nasib kita. Di dalam buku itu diceritakan ada seorang tawanan perang Nazi di bawah Hitler itu yang dapat bertahan melewati penderitaan sampai dia terbebas dari penjara Nazi. Nah, dia menerapkan apa yang namanya proaktif ini. Bagaimanapun kondisi kita yang penderitaan atau misalkan pekerjaan kita tidak sesuai yang kita inginkan, itu kita dapat menjadi proaktif sehingga kita dapat lebih bergerak maju itu istilahnya, sehingga tidak terkungkung dari peristiwa masa lalu kita dapat bergerak lebih maju dan lebih baik lagi di masa depan. Berapa habit yang saya ingat itu adalah habit tentang manajemen waktu, di mana waktu ini suatu sumber yang sangat berharga dan kita harus memanagenya dengan baik sehingga kehidupan kita dengan waktu yang singkat ini dapat lebih produktif ataupun efektif ataupun yang dapat membuat kita lebih baik lagi dalam kehidupan, dan goalnya itu ada sebenarnya untuk mencapai kebahagiaan. Yang saya ingat sangat berkesan itu dengan Seven Habit itu waktu saya
masih kuliah, waktu buku ini baru muncul lah, baru ngetren jadi bestseller di zamannya itu. Waktu itu saya makan pun di warung, bukan makanan yang sehat, tidak suka sayur ataupun protein yang bagus. Nah, setelah saya baca buku itu, saya belajar bagaimana merawat diri untuk menjadi lebih baik, merawat tubuh kita, sehingga tubuh kita dapat lebih sehat. Nah, dengan caranya yaitu kita menjaga tubuh ini dengan memakan makanan yang sehat ataupun bergizi dan juga banyak vitamin. Sebesar sayur-sayuran, ayam, ikan, dan lain-lain yang mempunyai gizi yang tinggi. Yang saya ingat berkesan itu waktu itu saya juga tidak suka berolahraga waktu sebelum saya baca Seven Habits. Nah, saya juga menerapkan apa yang diajarkan di Seven Habits ini, bagaimana merawat tubuh kita dengan berolahraga. Dengan merawat tubuh kita dengan berolahraga, tubuh kita akan lebih sehat sehingga di dalam keseharian kita itu dapat lebih produktif karena badan kita itu bugar, maupun dapat lebih happy karena tercurah dari tersirat dalam muka kita atau badan kita, sing kita lebih segar gitu kalau kita berolahraga. Nah, itu yang saya pelajari dari buku Seven Habits. Seperti yang sering-sering dikutip dalam Seven Habits, yaitu begin with the end of mind. Itu kalau nggak salah habit yang ketiga, yaitu bagaimana kita mempunyai goal ke depan supaya kita dapat lebih maju. Itu kata-kata yang saya ingat dalam buku Seven Habits. Demikian, terima kasih. Dadah, salam.